Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Profesor Budiono dan juga Bapak Muhnur Sihin, pada kesempatan ini yang kami hormati, pada kali ini kami akan mempresentasikan RPP kami, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini temanya adalah tentang perawatan ataupun tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, subtema materinya adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Untuk kompetensi inti, KI 1-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. IPK yang kedua, 2.7.2, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Ya, 3. Kemudian menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, ini yang KD 3.7. IPK-nya adalah 3.7.1, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah atau C2. Kemudian 3.7.2 menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah atau C2. Kemudian 3.7.3 menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah atau C2. Kemudian 3.7.4 menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah atau C4. Kemudian 3.7.5 menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah atau C4. Kemudian KD 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. IPK-nya 4.7.1 menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah atau P3, dan 4.7.2 menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah atau P3, dan 4.7.3 mempraktikkan tata cara memandikan jenazah atau P3. Kemudian 4.7.4 mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah atau P3. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL serta pendekatan TPACK, technological pedagogic content knowledge, dan dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi tentang penyelenggaraan perawatan atau C diharapkan peserta didik dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab mempraktikkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Kemudian menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Kemudian menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kelima, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar. Kemudian menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah dengan benar. Kemudian menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Kemudian yang ke-9, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dia menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mempraktikkan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Yang ke-12, mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Pendekatan dan model metode pembelajaran adalah pendekatannya saintifik dan tepat, TPACK. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang ketiga, metodenya tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Media alat dan bahan yaitu medianya laptop, LCD, manakin, dan kain kafan. Bahan belajarnya diantaranya LKPD, kemudian ada bahan ajar, ada PPT, video pembelajaran. Sumber belajarnya diantaranya adalah buku PAI kelas 11, kemudian
Ada artikel juga yang sudah kami lampirkan, ada film pendek tentang kematian, ada berita sosialisasi perawatan jenazah COVID-19, video tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, kemudian video tentang perawatan jenazah COVID-19, sumber dari internet yang lain yang relevan. Langkah-langkahnya, ini ada pendahuluan. Pertama, langkah pembelajaran orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik. Persepsi, menanyakan kepada peserta didik terkait pengalaman peserta didik yang terkait dengan materi pembelajaran. Peserta didik menjawab pertanyaan guru. Motivasinya, memberikan motivasi melalui tayangan video tentang kematian. Oke, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi berdasarkan jawaban pada LKPD, baik lisan maupun praktek. Dan peserta didik dari kelompok lain menanggapi dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Dan guru memberikan klarifikasi atau penguatan atas hasil diskusi tentang ketentuan dan tata cara memandikan serta mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah penutup, di antara refleksi, mengevaluasi aktivitas pembelajaran, dan memberikan umpan balik terhadap presentasi setiap kelompok, dan ada post-test sebagai evaluasi terakhir, dan memberikan tugas di rumah untuk membuat video tata cara memandikan atau mengkafani jenazah. Kemudian mengupload di Classroom. Dan menyampaikan rencana materi selanjutnya. Yang ditutup dengan doa dan salam. Itu Bapak. Prof, silakan Prof. Ya, baik Mas Mulyadi. Ya. Untuk silakan dijelaskan pembuatan tujuan pembelajaran yang menggunakan prinsip ABCD. Pertama pembukaan, di antara pengkondisian keras dengan persepsi, kemudian mengkondisikan anak-anak dan absensi dan sebagainya. Kemudian katanya dengan yang saya tanyakan itu prinsip pembuatan tujuan pembelajaran yang menggunakan ABCD. Okay. Dengan siswa mempelajari perawatan jenazah, yaitu katanya dengan memandikan jenazah dan mengkafani jenazah, diharapkan maka siswa pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam dan menunjukkan sikap tanggung jawab. Ya, itu nanti ada ABCD-nya ya. Coba jenengan, saya minta untuk menjelaskan satu saja teori belajar yang Mas Mulyadi bisa. Oh ya, teori belajar yang saya pahami diantaranya adalah teori belajar behavior. Itu teori belajar tentang perubahan perilaku seseorang karena adanya stimulus dan juga respon, gitu Pak. Ya, itu salah satu. Nanti ada implementasinya di pembelajaran. Lanjutannya, untuk tipeknya dalam perencanaan pembelajaran seperti apa sentuhan teknologinya? Di antaranya kami membagikan link berupa LKPD, ada juga PowerPoint, dan juga ada pretest dan post-test itu Pak, bagian dari ya, itu salah satunya teknologi sederhana yang digunakan, karena di sini adalah technological pedagogical, jadi ada kontennya yang disentuhkan dengan teknologi atau materi-materi yang diajarkan disentuhkan dengan teknologi. Untuk selanjutnya evaluasi pembelajaran dengan membuat soal yang hot seperti apa? Untuk soal yang hot diantaranya dengan menganalisis pembelajaran itu, dianalisis dan didemonstrasikan, dipraktekkan itu Pak. Tidak hanya analisis ya, bisa sintesis, bisa mencipta. Ya, Pak. Ya, baik, selanjutnya saya serahkan kepada Rizky. Terima kasih Prof. Pak Mulyadi, sudah siap? Ada Al-Quran di samping jenengan? Oh, ada Pak. Ya. Baik, diambil. Yeah. Sudah. Baik, coba silahkan jenengan baca Al-Qari'ah. Okay. Dengan lagu boleh, dengan tartil boleh, silakan. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah
Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Baik, di Al-Qari'ah coba tunjukkan 3 saja yang termasuk dalam tajwid. Al-Qari'ah itu mat tabi'i dan wa ma atra itu adalah mat jaiz munfasil. Kemudian yauma yakunun nasu itu adalah idgham gunah. Baik, cukup. Ya. Mas Mulyadi, coba ada pulpen sama buku di samping jenengan ya. Iya, Pak. Itu ditulis. Al-Qari'ah ditulis, saya kasih waktu 1,5 menit. Silakan. Oke. Mulai sekarang. Terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada kami. Dengan adanya ujian komprehensif ini, insya Allah kami akan memperbaiki diri dari berbagai kekurangan yang ada. Mudah-mudahan depan kami semakin baik, gitu Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.